Baik, selamat siang Bu Irma. Siang Bu. Aku mengganggu waktu istirahatnya Iya, nggak apa-apa. Karena besok kita akan supervisi ya Bu ya. Hmm. Kebetulan Ibu akan disupervisi sama saya. Iya. Hari ini saya akan melaksanakan praobservasi Bu. Oke. Ya, sebelum Ibu supervisi besok. Jadi untuk besok persiapan sudah berapa persen? Alhamdulillah, tinggal prakteknya Bu. Tinggal supervisinya. Alhamdulillah. Untuk besok praktek di kelas apa Bu? Di kelas 11 AK1. 11 AK1. Kelas perempuan berarti ya? Perempuan semua. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, untuk besok materi pembelajaran kelas 11 sudah materinya besok itu tentang pembuatan kartu utang, ya. kartu piutang sama kartu layanan jasa pada aplikasi Mayob. Jadi ada aplikasi Mayob ya di sana ya. Pembuatan kartu piutang dengan kartu utang pada aplikasi Mayob ya. Layanan jasa. Baik. Untuk tujuan pembelajaran dari materi yang tadi disebutkan dari penggunaan aplikasi Mayob itu apa ya Bu ya? Tujuan pembelajarannya berharap peserta didik mampu mengoperasikan kartu piutang pada aplikasi Mayob, lalu juga peserta didik mampu mengoperasikan data kartu utang pada aplikasi Mayob, dan yang terakhir peserta didik mampu mengoperasikan kartu layanan jasa pada aplikasi Mayob. Baik, ya itu berarti untuk pencatatan pembukuan semuanya Bu ya. Berarti dengan penggunaan aplikasi Mayob. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Irma itu sendiri apa saja Bu? Kalau area pengembangannya, saya berharap bahwa peserta didik itu mampu mengaplikasikan atau mengoperasikan aplikasi Mayob pada saat pembelajaran, lalu juga mampu menghasilkan hasilnya gitu ya, proyeknya sesuai dengan yang diharapkan. Terus juga peserta didik itu mampu mempresentasikan dari hasil proyek yang sudah direncanakan ya. Baik, luar biasa ya Bu ya, dari mulai anak praktek, ada produk ya, iya, yang dihasilkan, dan yang terakhir adalah anak tersebut mempresentasikan hasilnya ya Bu ya. Jadi ada bentuk laporannya. Luar biasa. Iya. Nah, untuk strategi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh Bu Irma, boleh saya tahu? Strateginya itu pertama pasti saya membuat dulu modul ajar, terus juga saya mempersiapkan media ajarnya berupa PowerPoint, lalu juga ada bahan ajar mengenai materi kartu utang, kartu piutang, dan kartu layanan jasanya. Itu juga ada, terakhir nanti ada pengisian LKPD, jadi saya sudah membuat LKPD-nya. Baik, berarti sudah dipersiapkan matang sekali ya Bu ya. Dari sudah. Mulai modul aja, dari mulai nanti LKPD. Jadi nanti pada saat anak mengerjakan nanti praktek pada saat menggunakan aplikasi Mayob ya, anak sudah mudah ya, iya. Karena sudah dipersiapkan pembelajaran dari awal dan sampai dengan anak bisa mempraktekannya sendiri. Iya, mempraktekkan, terus juga mempresentasikan hasilnya ke luar biasa ya. Iya. Jadi melatih anak untuk tampil di depan juga ya Bu ya. Betul Bu. Baik, mudah-mudahan apa yang Bu Irma nanti harapkan dapat tercapai ya dalam pembelajaran tersebut. Mudah-mudahan supervisinya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Kewi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa ditutup. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran pelajaran Ibu ya. Tapi sebelumnya Ibu mau absen dulu untuk pembelajaran hari ini. Oke. Amelia Agustina, Hadir. Anggi Evarina, Hadir. Antika Mariam, Hadir. Cika Juningsi, Hadir. Dasmi, Hadir. Dwi Anastasia, Hadir. Fitri, Hadir. Gita, Hadir. Ika Nurjana, Hadir.
satu ini. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Oke, dari video motivasi yang tadi, ada yang punya pengalaman yang sama? Ada. Mungkin tadi? Ya. Ada yang mau mengungkapkan apa yang ada di video yang tadi? Siapa yang bisa? Dari video yang tadi, siapa yang mau memberikan opini atau misalkan kata-kata motivasi atau apa untuk teman-teman yang lainnya? Siapa? Widi? Belajarlah seolah-olah kamu mati besok. Oke, tadi ya ada beberapa ilmu lah ya, atau yang bisa kita ambil, hikmah yang kita bisa ambil dari video motivasi yang tadi, bahwa ternyata memang kita tidak boleh menganggap sepele apapun gitu ya, baik itu misalkan mau ada ulangan atau misalkan mau tidak ada ulangan pun tetap harus persiapan sebelumnya. Dan memang tadi seperti kata-kata Mahatma Gandhi, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, tapi belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Nah, video yang tadi bisa kalian jadikan motivasi ketika kamu males, ketika kamu sudah mulai bosen gitu ya untuk belajar, karena tidak ada kata berhenti, tidak ada kata bosan untuk belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Kalau kamu mau berhenti belajar, berarti silahkan kamu meninggal terlebih dahulu baru nanti berhenti untuk belajarnya. Oke, dari tadi sudah untuk video motivasi. Kita lanjut untuk materi ajarnya ya. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pencatatan kartu piutang, kartu utang, dan kartu layanan. Ya, masih ingat kan? Ya. Masih. Nah, ini materi yang sekarang kita akan melakukan praktek. Kemarin sudah Ibu sedikit ulas ya tentang materi ini. Bagaimana cara di sini ada pencatatan kartu piutang, ada pencatatan kartu utang, dan pencatatan layanan jasa atau data persediaan. Nah, di sini pencatatan data customer dan supplier ini sebagai fondasi yang kuat untuk proses akuntansi yang efektif. Ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan operasional sehari-hari, tetapi juga mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. Jadi pencatatan kartu utang, kartu piutang, dan layanan itu memang harus dilakukan di setiap perusahaan, karena nanti akan terus dipakai ya. Pada saat nanti kalau misalkan ada supplier atau customer yang bayar atau kita bayar, ada datanya gitu ya. Nah, terus ini sebelumnya nanti ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan pencatatan pembuatan kartu utang dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi Mayo. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menerapkan pencatatan pembuatan kartu piutang dengan menggunakan aplikasi Mayo. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan pencatatan pembuatan kartu item layanan jasa akuntansi dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi Mayo. Gitu. Jadi 3 hal ini yang harus kalian capai pada saat pembelajaran hari ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk praktek, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau Ibu sampaikan tentang apa itu kartu piutang. Coba ada yang bisa? Kartu piutang, pencatatan kartu piutang, pencatatan data customer. Kalau yang kedua, jelaskan tentang pencatatan kartu utang. Sebaliknya berarti pencatatan kartu supplier. Yang ketiga, sebutkan menu apa saja yang digunakan untuk membuat kartu utang. Yang kemarin sudah kita pelajari.
Untuk membuat kartu utang dan kartu piutang itu kita masuk menu apa saja? Yang pertama card file, lalu card list. Oke, betul ya. Itu beberapa sedikit pertanyaan pemantik untuk kalian nanti pada saat praktek. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke proses pembelajaran. Nah, kemarin kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana cara membuat data kartu utang, data kartu piutang, dan data layanan jasa. Ya. Nah, yang pertama ini proses pencatatan kartu piutang atau data customer. Di sini sudah ada tayangannya. Langkah-langkah untuk membuat data customer. Kita customer dulu ya, atau kartu piutang. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu sudah dibuka aplikasi Mayobnya? Sudah. Oke. Nanti sebelum kalian mengerjakan soal, Ibu akan membahas sedikit tentang materinya. Oke. Nah, di sini proses pencatatan kartu piutang atau data customer. Kalian akan diarahkan untuk mengklik card file ya, menu card file, lalu card list. Nah, nanti ada isian atau formulir yang harus kalian isi dari mulai data customernya, dari mulai nama, kodenya ya, terus alamatnya. Ini untuk data kartu piutang. Nah, ini proses pencatatan kartu piutang diisi card tipenya ini harus customer terlebih dahulu. Yang kedua, kalian isi namanya. Yang ketiga, kalian isi card ID-nya atau kode customernya. Nanti baru diisi alamat dan sebagainya. Itu tadi proses pencatatan untuk customer atau data kartu piutang. Nah, sekarang proses pencatatan kartu utang atau data supplier. Ini menu yang digunakan masih sama, menggunakan menu card file dan card list. Nanti kalian dibuatkan sama seperti tadi caranya. Ya, yang pertama kalian masuk ke card file, lalu card list, kemudian dimasukkan data-datanya, apakah termasuk ke dalam customer atau supplier. Terus diisi nama tokonya atau nama suppliernya, card ID-nya diisi dengan kode, ya kode supplier, lalu kemudian kalian isi alamatnya. Tuh, ini untuk proses pencatatan kartu utang atau data supplier. Yang ketiga yaitu cara atau memproses pencatatan layanan jasa. Nah, layanan jasa karena kita menggunakan perusahaan jasa, berarti masih menggunakan layanan jasa. Kecuali kalau misalkan nanti kalian sudah masuk ke dalam materi perusahaan dagang. Kalau materi perusahaan dagang yang dicatatnya bukan jasa lagi, tapi pencatatannya persediaan barang dagang yang dibeli. Nanti akan terlihat barang dagang yang keluar, barang dagang yang masuk gitu yang kita beli ataupun yang kita jual, nanti akan terlihat harga pokoknya. Nah, di sini untuk membuat proses pencatatan layanan jasa, kita akan masuk ke menu inventory yang ada di aplikasi Mayob. Lalu klik item list ya, item list untuk membuatnya. Langkah berikutnya itu kalian isikan nama jasanya, terus kode jasanya, lalu masukkan akun-akun yang sudah seperti kita bahas waktu minggu kemarin. Nah, ini untuk formulirnya. Nah, sebelum jelas penjelasan dari Ibu, kita hanya mengulang saja ya, karena materinya sudah minggu kemarin pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ini hanya mengulang saja. Nanti kita akan coba untuk prakteknya. Nah, sebelum kita praktek, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Atau sudah paham semuanya? Paham ya? Bisa mengikuti? Oke, kalau sudah bisa mengikuti, kita akan masuk ke dalam studi kasus ini ya. Studi kasus yang harus kalian lakukan yaitu atau proyek yang harus kalian lakukan pada pertemuan hari ini, kita akan menginput data layanan kartu utang, data layanan kartu utang, dan yang terakhir layanan jasa. Ya, ini sudah ada nama perusahaannya, kita buat dulu ya data perusahaannya. Lalu nanti kalian akan membuat data kartu utang, kartu piutang, dan layanan jasa. Silakan diisikan ke dalam aplikasi Mayob yang sudah kalian buka. Dibuat perusahaannya, nama perusahaan dulu, lalu alamat, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email.
Ya? Ya, di next aja. Jangan lupa disisipkan nama masing-masing ya. Terus ada alamatnya, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email. Nanti kalian sudah bisa kan untuk membuat data perusahaan, di next saja. Ya. Sudah beres untuk pembuatan data perusahaan? Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke tahapan pembuatan data customer dan data supplier. Ini data customer dan suppliernya ada berapa nih? Customernya ada 2 ya, Kania Susanti dan Ranti. Lalu suppliernya ada Makarizo dan Pendin. Di situ sudah jelas namanya, kode customernya, alamatnya, dan nomor teleponnya. Silakan kalian masukkan ke dalam atau input datanya ke dalam aplikasi Mayo. Nah, ini ada, kalau sudah selesai semuanya, nanti kalian tuangkan ke dalam lembar LKPD ini apa yang sudah kalian tadi selesaikan ya, latihan soalnya. Nanti ada beberapa kelompok, ada satu kelompok yang maju ke depan. Silakan Ibu kasih waktu kalian 5 menit, bisa? Bisa. Kalau ada yang tidak paham, silakan tanya nih. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan ke depan? Oke, silakan kelompoknya Widi, Audrey, sama Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kartu piutang dan kartu utang. Pertama, jelaskan langkah-langkah membuat data kartu piutang atau kartu customer. Pertama, buka aplikasi Mayo, klik sheet, lalu isi data perusahaan, buka menu file, terus klik tab list, pilih bagian customer, lalu klik new, isi name, data, address, CV, kontak, dan phone. Kedua, jelaskan langkah-langkah membuat data kartu utang atau kartu supplier. Buka card file, card list, kartu supplier, terus isi nama, kartu ID, address, CV, kontak, dan nomor telepon. Udah? Mau mempraktekkan ke depan? Oke, silakan. Silakan menggunakan komputer sini ya. Yang lainnya tolong diperhatikan temannya untuk mempraktekkan menggunakan aplikasi Mayo.
nanti untuk menghubungi ya. Kalau misalkan nanti ada komplain atau nanti ada misalkan yang lainnya, nanti bisa dihubungi oleh pihak perusahaan. Lalu pencet oke jika semuanya sudah selesai. Oke, sip. Oke, ada tanggapan dulu? Gimana presentasi dari kelompok 1? Apa ada koreksi? Betul ya langkah-langkahnya? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk membuat kartu utang dan kartu piutang. Lalu juga sudah mempraktekkan ke depan tadi menggunakan aplikasi Mayo. Berarti Ibu anggap kalian sudah paham, kalian sudah mengerti bagaimana cara membuat data kartu utang dan kartu piutang. Silakan ditutup untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diskusi hari ini sudah beres ya. Silakan dikumpulkan lagi apakah nanti Ibu akan nilai LKPD-nya untuk setiap kelompok. Oke, bagaimana? Paham? Paham. Ibu harap kalian paham. Ibu harap kalian happy dalam mengerjakan proyeknya, ya. Oke, setelah kalian melakukan pembelajaran tadi, sudah praktek, sudah mengisi LKPD, sudah presentasi, kita melakukan refleksi atau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan sebelum nanti ada tanggapan dari Ibu? Oke, Silvi silakan. Untuk data customer, masuk ke menu card file, lalu ke card list, klik menu new, lalu isi data-datanya, dimulai dari alamatnya, kodenya, kota, sama nomor teleponnya. Lalu untuk data supplier, metodenya sama seperti membuat data customer, hanya diganti card type-nya sama. Oke, betul ya. Kesimpulan hari ini untuk pembuatan data kartu utang dan kartu piutang serta layanan jasanya, kalian masuk ke ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya di Mayo. Jadi nggak bisa langsung kalian membuat data customer ya, harus melewati dulu tadi. Kalau misalkan sudah membuat data perusahaan, berarti ketika kalian tinggal masuk open, membuka lagi data perusahaannya, lalu kalian klik menu card file, lalu card list, lalu diisikan data-datanya, data customernya, baik itu nama customer, kodenya, lalu alamatnya, lengkap ya, dari mulai alamat tinggal, nomor telepon, kalau ada nomor email, alamat email atau nomor fax itu dimasukkan. Begitupun dengan supplier atau kartu utang. Nah, kartu utang juga prosesnya sama. Masuk ke card file, lalu card list, lalu kemudian kalian isikan data suppliernya. Awas, hati-hati jangan sampai tertukar mana data customer dan mana data supplier ya. Nanti tinggal kalian dipilih saja kodenya supplier atau customer, lalu dibuat kodenya, diisikan kodenya, alamatnya sama. Lalu yang ketiga itu pada saat membuat layanan jasa. Kalau layanan jasa kalian masuk ke menu inventory ya, menu inventory, kemudian nanti kalian masukkan itu layanan nama layanannya, misalkan kalau karena tadi kasus kita itu salon ya, perusahaan jasa bergerak di bidang salon, kalian misalkan masukkan ada layanan jasa misalkan cuci rambut, potong rambut, itu harganya berapa. Nanti dipilih akun-akunnya, ada akun pendapatan jasa dan ada akun piutang gitu ya. Nah, itu untuk akun-akun yang terlibat di layanan jasa. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu? Gak ada. Paham? Sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya, itu tentang materi penginputan data transaksi. Nanti data transaksi itu ada banyak. Ada data transaksi pertama itu ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas, ada faktur, lalu ada nanti pendapatan jasa, nanti terus juga ada lagi voucher kas kecil. Itu nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap atau langkah-langkah dalam memproses atau mengedit
menginput ke dalam aplikasi Mayop. Sebenarnya sama saja seperti kalian membuat jurnal di umum ya, membuat jurnal umum dulu, nanti setelah itu bedanya kalau setelah dibuatkan jurnal umum di manual, kalian nanti menginput ke aplikasi Mayop. Karena nanti kan di situ sudah kalian buat kan akun-akunnya, sudah banyak gitu ya, kemarin pertemuan sebelumnya sudah dibuat akun-akunnya, tinggal nanti kalian mengentry transaksi ini apakah termasuk ke dalam penerimaan kas, pengeluaran kas atau yang lainnya. Nanti juga ada menu-menu lagi, menu-menu di Mayop itu yang baru-baru ya. Yang pertama misalkan ada menu banking, ada menu purchase, ada menu yang lainnya menu sales gitu. Nanti yang akan kita pergunakan untuk misalkan kalau ada pembelian, penjualan atau penerimaan dan pengeluaran kas. Oke, paham ya? Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Kalau memang tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang lainnya, nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di Senin depan. Oke? Oke, kalau begitu silakan ditutup dengan doa oleh KM. Terima kasih pelajaran. Selanjutnya berdoa dalam hati mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Megawati, CGP Angkatan 11 SMKS Sukatani Kabupaten Purwakarta. Hari ini saya masih ditemani oleh Bu Irma Nurmayanti dan saya ditemani oleh Ibu PP, Ibu Irma Susanti. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Bu Irma sudah meluangkan waktu. Baik, untuk hari ini kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi yang kemarin kita sudah melaksanakan di kelas ya Bu ya, observasi kelas. Nah, untuk hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu terkait kegiatan observasi kelas kemarin. Baik, bagaimana perasaan Bu Irma pada saat kemarin saya melaksanakan observasi kelas? Oke. Alhamdulillah untuk kemarin kegiatan observasi di kelas saya terima dengan baik gitu ya, karena mungkin nanti untuk pembelajaran feedback juga ke saya untuk perbaikan apakah ada kekurangan atau misalkan apa yang perlu ditambah atau yang lainnya gitu. Jadi alhamdulillah walaupun sedikit agak tegang karena memang tidak terbiasa juga dilihat oleh guru sejawat itu kan biasanya dengan siswa saja gitu. Betul ya Bu, itu adalah evaluasi buat diri kita ya dalam kegiatan pembelajaran. Baik, nah waktu para observasi ada area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Irma pada saat kegiatan pembelajaran. Apakah sudah tercapai? Dari pembelajaran kemarin saya alhamdulillah sudah tercapai semuanya area pengembangannya, dari mulai pembelajaran, situasi kondisi di kelas, terus juga apakah materi sudah tersampaikan dengan baik, lalu apakah siswa sudah bisa mengoperasikan atau tercapai tujuan pembelajarannya, semuanya sudah terlaksana, sudah tercapai lah gitu untuk Alhamdulillah ya Bu area ya. pengembangan. Betul, berarti untuk area pengembangan sudah tercapai ya Bu ya. Ada kendala tidak Bu pada saat pembelajaran? Untuk kendala sih ada beberapa sedikit, walaupun memang secara keseluruhan siswa sudah menunjukkan bahwa mereka sudah paham materi, disertakan juga mereka sudah bisa
mempresentasikan hasilnya gitu ya, hasil dari materi yang sudah saya sampaikan, karena kan harus mengaplikasikan atau mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Nah, mereka sudah bisa, cuma memang ada beberapa anak juga yang masih belum paham, belum mengerti gitu. Jadi terus juga ditambah kendalanya ada beberapa sarana prasarana seperti komputer yang memang tidak bisa digunakan ketika praktek. Jadi komputer itu tiba-tiba ngeheng, tiba-tiba mati gitu. Berarti di sini ada beberapa siswa yang masih kurang memahami betul ya untuk aplikasi komputer ya. Ya. Nah, baik Ibu, di sini berarti antara sarana-prasarana yang masih belum memadai, berarti ya akan ada kendala itu. Rencana Bu Irma Ya. untuk solusi dari permasalahan tersebut bisa diceritakan? Untuk Ada solusi dari peserta didik atau siswa sih mungkin nanti ke depannya saya akan membuat materi yang lebih menarik lagi gitu ya, diselingi dengan mungkin games, bisa Ibu ya, dengan metode yang lain yang bisa mereka paham gitu untuk pengoperasian komputer akuntansinya. Terus kalau yang terkait tentang sarana komputer, saya nanti akan coba konsultasikan kepada pihak sekolah, kepada bagian sarana untuk bisa memfasilitasi di ruangan lab, karena memang komputer itu merupakan kebutuhan yang sangat utama gitu untuk pembelajaran di pelajaran saya. Itu Bu ya, bagus sekali tadi rencananya adanya games ya Bu ya, pembelajaran biar supaya anaknya lebih semangat, lebih tertarik pada pembelajaran kita ya. Biasanya dengan yang namanya games tersebut anak lebih fokus ya, biasanya ada hiburan pada saat belajar mungkin ya di sana. Nah, untuk tadi sarana-prasarana nanti untuk fasilitasnya mudah-mudahan lengkap ya, dilengkapi lagi dari pihak sekolah ya Bu ya. Baik, dari solusi yang Bu Irma tadi sampaikan, kira-kira rencana yang Bu Irma ingin butuhkan untuk tercapainya rencana tersebut berapa lama? Saya sih ingin mencoba untuk siswanya kemungkinan untuk 2 kali pertemuan lagi. Mudah-mudahan sih bisa tercapai. Selain nanti juga kalau misalkan memang masih belum tercapai, mungkin nanti ada metode bisa pengayaan mungkin ya ke siswanya. Terus juga nanti bisa lebih diperbaiki lagi metode pada saat pembelajaran. Baik Bu, dari yang tadi Bu Irma sampaikan luar biasa Bu ya, tahapan-tahapan supaya anak fokus pembelajaran, dan itu luar biasa. Saya lihat dari yang di awal dipaparkan bagaimana caranya supaya anak fokus pada pembelajaran, lebih memahami pembelajaran, itu sudah sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Irma rencanakan dapat terwujud ya. Nanti kita ngobrol kembali ya Bu ya. Oke, siap. Nanti mungkin dari yang target 2 minggu itu mungkin nanti bulan evaluasi ya Bu ya, kita evaluasi lagi bagaimana ketercapaian dalam pembelajaran Bu Irma. Mungkin itu ya Bu Irma ya, dari kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih luar biasa. Sama-sama Bu. Apa yang Bu Irma sampaikan, apa yang Bu Irma harapkan semoga dapat terwujud ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk Ibu PP, barangkali ada yang memberikan masukan atau umpan balik terhadap kami. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. luar biasa ya. Barusan proses coaching ya di akhir sesi observasi gitu ya, di pasca observasi. Apa yang sudah dilakukan oleh Bu Irma di kelas kemarin itu dari mulai pra ya. Sebelumnya ada pra observasi, dimulai dari tujuan pembelajarannya, gitu ya, kemudian area pengembangannya, dan ada refleksi ya sebelumnya kan. Nah, hasil pada saat kegiatan observasi itu kan Bu Irma sendiri sebagai sebagai guru yang diobservasi oleh Bu Mega ya, itu betul-betul mengembangkan apa yang sudah dituangkan sebelumnya dalam pra observasi gitu ya, dan tercapai ya area pengembangannya tercapai gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Irma dari pertanyaan-pertanyaan Bu Mega dalam kegiatan pasca observasi ini memang sudah terjawab dengan lugas ya, dan Bu Mega juga sudah memberikan beberapa pertanyaan pemantik yang itu mengalir gitu ya, dijawab oleh Bu Irma gitu ya, sehingga apa yang seharusnya memang tercapai di rencana sebelumnya itu semuanya sudah dilaksanakan gitu ya.
Dan tadi dengan targetan-targetan gitu ya, walaupun pasti ada aja ya kalau di kelas itu kan berbeda gitu. Ada yang observer atau tidak ada observer kan pasti berbeda ya Bu. Tapi di situ kan manfaatnya banyak ya Bu ya. Jadi kalau kita mau diobservasi itu mau nggak mau kita harus idealis ya, harus menyesuaikan dengan modul kan gitu. Bahkan anak juga luar biasanya menyesuaikan pasti. Wah ini ada siapa gitu ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, sewaktu-waktu bahkan memang makanya kenapa di sini dalam 1 semester 1 kali itu kan kita ada observasi gitu ya, observasi pembelajaran, tujuannya itu mengembalikan lagi gitu kan. Nah dari kegiatan observasi ini mungkin manfaatnya bukan hanya untuk Bu Mega sebagai CGP, tapi juga sebagai oleh ke Bu Irma juga sebagai guru, manfaatnya kan luar biasa banyak gitu ya, seperti itu. Apalagi tadi ada targetan-targetan tertentu yang memang perlu dilengkapi sehingga nanti pada pertemuan berikutnya seperti yang tadi sudah disepakati antara Bu Irma dengan Bu Mega, itu mungkin nanti bisa di follow up bagaimana gitu kan, apakah tercapai, apakah memang rencana itu dilaksanakan atau tidak gitu ya. Tapi secara keseluruhan sudah baik. Dari hasil kegiatan observasi Bu Mega kepada Bu Irma itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedurnya gitu ya. Dan kegiatan pasca observasi ini juga sudah berjalan sangat luar biasa baik gitu ya. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama Bu. Bu Mega juga terima kasih, keren lah pokoknya. Terima kasih Bu Irma Pepe, terima kasih buat Bu Irma. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.